Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari Fakultas Dakwah Komunitas Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Nafisa dan teman saya. Di sini saya ada tugas dari Nifahma tentang meriset atau menganalisa tentang peristiwa yang terjadi di belakangan akhir ini. Di sini kami mengambil tema tentang peristiwa yang terjadi di Pondok Gontor, yang mana bulan September atau Oktober? Agustus. Terus ada Agustus. Pokok belum sampai 1 tahun. Itu terjadi kasus pembunuhan, ya? Kasus apa? Ya. Kasus apa? Pembunuhan, ya, pembunuhan. Oke, langsung saja. Oh ya, perkenalkan diri dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Didin Fawahim. Saya adalah santri Pondok Pesantren Manarul Quran yang bertepatan di Kuternon Sekodono Majar. Mungkin hanya itu sebatas kalau perkenalan, mungkin saya lanjut. Ya. Ini pertanyaan pertama, Cak, ya. Bagaimana tanggapan sampean tentang peristiwa yang terjadi di Pondok Gontor dan bagaimana solusinya menanggapi peristiwa tersebut? Jadi kalau menurut saya, pendapat di Pondok Pesantren Modern Gontor itu yang bertepatan di Ponorogo, kasus-kasus seperti ini itu ya bukan hanya sudah biasa ya bagi kalangan santri, tapi yang tidak biasa ini kan kasusnya ini tersebar luas di semua medsos gitu, dan juga menjadi viral dan berita utama. Karena kan kasus-kasus ini karena ada kesalahan-kesalahan yang mungkin disepelekan, tapi itu menjadi hal yang besar dan menjadi dampak yang besar bagi pondok pesantren Gontor tersebut. Mungkin itu. Tapi kalau pendapat saya juga tentang kasus ini, untuk solusinya itu ya bagi saya sesama santri juga, tapi bukan santri Gontor, tapi santri, kalau menurut saya, kalau berpendapat itu ya, kalau menurut kalangan santri tersendiri itu termasuk hal yang sangat luar biasa. Karena kalau sampai ada kasus seperti penganiayaan di Pondok Pesantren Gontor itu yang berujung nanti menjadi kematian bagi si korban, termasuk hal yang sangat luar biasa. Karena setahu saya, kalau di pondok pesantren walaupun ada hukuman keras itu, tapi tidak pernah fatal sampai ada kematian tersebut. Itu menjadi hal yang luar biasa bagi kalangan santri itu. Mungkin itu pendapat saya yang bisa saya utarakan, karena saya juga tidak bisa mengetahui inti dari kasus tersebut atau kronologi pastinya itu di sana, hanya sekedar membaca berita-berita itu. Terus ya, kan ini kan Gontor ini termasuk pondok terbesar ya di Indonesia ya, ya termasuk ya. Termasuk. Terus ada kejadian seperti itu kan mungkin mengakibatkan pondok tersebut citranya bakalan turun kan ya, otomatis ya. Ya. Citranya bakalan turun. Terus tanggapannya sampean cara menaikkan citra tersebut bagaimana? Kalau mengenai citra ya, atau lebih tepatnya kesannya kepada masyarakat tentang kasus ini, nah, sudah jelas mungkin banyak orang yang berpendapat atau menilai Pondok Pesantren Gontor itu kesannya lebih turun diakibatkan karena kasus penganiayaan yang sudah terjadi kemarinnya di bulan Agustus itu. Kalau kita ingin memperbaiki citranya pondok pesantren itu kepada masyarakat seperti yang biasanya, untuk mengembalikan kesannya yang baik seperti biasanya, itu mungkin sulit. Karena kalau orang sudah diberi amanah, sudah dipercayai, ibaratkan seperti itu, orang sudah dipercayai punya amanah, tapi mereka mengkhianati, kan otomatis jelas orang yang memberi amanah tersebut akan hilang kepercayaan kepada orang yang diberikan amanah. Jadi sama halnya seperti itu. Nanti
pondok pesantren Gontor itu mungkin akan kehilangan beberapa kepercayaan dari masyarakat tersebut dikarenakan kasus yang sudah terjadi pondok pesantren Gontor yang berakibat kematian itu. Kalau juga seumpama ingin mengembalikan bisa, tapi tidak semuanya itu bisa kita lakukan secara cepat. Harus eh, meminta maaf, melakukan hal-hal yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Semuanya itu tidak sulit, seperti hanya kita yang tadi saya sebutkan itu. Kalau kita sudah dihilangkan kepercayaannya sama orang yang memberikan kita amanah, kita yang ingin dipercaya lagi itu akan sulit. Karena kita kalau sudah pernah berkhianat, ya mungkin kepercayaan itu bisa hilang, mungkin bisa bertahan, tapi cara memperbaikinya itu sulit, butuh waktu yang agak lama. Jadi kalau menurut saya ini juga menjadi PR lah bagi pondok pesantren Gontor agar kedepannya itu tidak menyepelekan hal-hal yang bisa membuat kasus yang pernah terjadi di pondok pesantren Gontor pada bulan kemarin. Gitu. Oh berarti ibaratkan kaca itu pecah, bisa kaca itu dikembalikan, mungkin bentuknya beda Cak ya. Ya. Beda kan Cak ya. Terus kenapa Pondok Gontor itu menutupi fakta yang sebenarnya, dan bagaimana tanggapan Anda perihal peristiwa tersebut? Kan waktu itu Cak ya, Pondok Gontor kan aslinya bilang itu si korban ini kelelahan, meninggalnya kelelahan. Faktanya itu ada peristiwa pembunuhan. Itu kan Pondok Gontor menutupi peristiwa itu. Terus tanggapannya sampean itu gimana? Ya, kalau menurut saya juga masalah tentang menutupi itu sama halnya ingin juga kan melindungi agar masyarakat tidak mengetahui, tapi pasti hasilnya nanti mengetahui. Tapi yang jadi kesalahan bagi pondok pesantren Gontor ini, kalau menurut saya itu, pendapat saya itu tidak secara terus menerang. Kalau seumpama ditutupi, oke, si pihak pesantren ini memberitahukan kepada si korban atau keluarga korbannya tentang korban yang telah meninggal dikarenakan apa secara terus menerang, itu mungkin bisa saja diterima. Tapi masalahnya karena di sana itu tidak terus menerang, terus terang kepada pihak keluarga korban. Jadi ini ya menjadi ujung permasalahan sampai dipabrikan dan dilaporkan kepada kepolisian. Karena mereka tidak secara fakta mungkin, atau mungkin dari pondok pesantren dari Gontor tersebut ada hal-hal yang memang tidak harus diucapkan secara publis. Karena kalau menurut saya selaku saya santri, kalau kita ibaratkan punya lembaga, kalau kita punya lembaga, kita ada kasus masalah yang berhubungan harus disampaikan kepada orang tua atau wali santri ya. Kalau seumpama kita publish, bisa saja itu berakibat fatal seperti hanya yang tadi sampaikan, bisa menurunkan citra baik dari pondok pesantren itu. Tapi ini kan masalahnya nyawa Cak ya. Nyawa itu kan sangat penting. Iya. Kalau ditutupi kayak gitu, apalagi orang tuanya dibohongi, kan termasuk pengkhianat kalau menurut saya. Pengkhianat, soalnya gini, orang tua sudah memasrahkan ke Pondok Gontor terus dibohongi, kan secara ini menurut saya ini tidak pantas sekali gitu. Kalau begitu ya memang itu sebuah kesalahan seperti tadi. Itu ya harusnya pondok pesantren Gontor sudah meminta maaf kepada si keluarga korban. Kalau seumpama itu terus terjadi lagi, maka mungkin pondok pesantren Gontor ya bisa saja nanti ditutup. Begitu. Kalau masalah seperti itu memang jelas sudah salah, karena itu sama halnya pembohongan ya, itu sama saja. Kalau kita sudah bohong kan, kalau kita sudah mengetahui sebenarnya, maka kan kehilangan kepercayaan dari masyarakat atau wali santri atau orang tua korban itu bisa hilang kan, karena ada sesi-sesi yang memang direncanakan untuk menutupi kasus yang sebenarnya. Tapi karena memang takdir berkata lain, jadi si keluarga korban itu memang mengetahui faktanya, kok curiga, kok tidak sebenarnya laporan ini yang dikatakan kok tidak sama. Jadi
kita usut kembali sama orang tuanya tersebut. Makanya benar kasus tersebut itu adalah sebuah kasus yang berbeda dengan laporan yang diterima. Memang itu kalau masalah salah dan benar itu memang salah, karena laporannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin dari dari pondok pesantren sendiri kan juga menjaga nama baiknya gitu ya, nama baik pondok pesantren itu. Jadi selaku pengurus kayak gitu itu kan mau menutupi, mungkin tidak akan kejadian kayak gitu mungkin aslinya gitu. Nah, dan juga seharusnya ya juga dari pihak pondok pesantren itu kan harusnya ada konfirmasi lah ke keluarganya gitu, dengan cara jujur gitu, agar nanti mungkin dari saya ini mungkin nanti keluarganya itu akan menerima apa itu kejadian itu tidak sengaja gitu. Tapi kalau ditutupi kayak gitu kan nanti akan berpikiran lain kan ya gitu. Kayak gitu mungkin ya. Iya. Karena memang sulit memang. Kalau pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja itu kan termasuk kejahatan kan. Iya. Tapi kalau tidak langsung diberitahu atau kan itu ada laporannya. Ya, kejahatan dua mungkin lah itu Pak ya. Kebohongan dan juga itu ya kejadiannya itu. Pihak gontor itu mau mengakui kesalahan, itu si korban mau diotopsi. Pihak gontor mau speak up atau mau jujur, dan ya jadi wes diotopsi. Karena memang mungkin ada oknum-oknum yang tidak ingin diberitahukan kepada orang tuanya. Mungkin oknum-oknum ini tersebut juga takut kepada pimpinan-pimpinan yang ada di pondok. Jadi merekayasa sudah namanya. Mungkin begitu. Kan memang kan dari kasusnya memang bukan hanya 2 orang pelaku, tapi orang yang juga berkaitan juga dipulangkan dari Polres Gontor gitu. Berarti kan bukan hanya 2 orang pelaku, tapi ini sudah direncanakan. Bisa jadi ini memang direncanakan, atau mungkin ada unsur-unsur kebencian atau dendam pribadi gitu antara pelaku dan korban itu. Bisa jadi begitu. Terus kalau kejadian selain yang ada di Gontor ini, yang sama lah gitu di pondok-pondok yang lain, mungkin ada apa tidak? Ya, kalau berita seperti itu mungkin ada, tapi saya kurang paham juga. Kalau kita melihat pondok pesantren yang lain kan di Indonesia juga banyak pesantren gitu. Mungkin ada yang tidak kita ketahui, mungkin ada yang kita ketahui. Seperti hanya kasus yang Gontor ini. Ini asal usul agar kita semuanya bisa tahu kan. Pertamanya memang salah tentang pelaporan kan. Jadi diusut kepada kepolisian, jadi sudah tersebar beritanya gitu. Mungkin ada. Agar kalau seumpama kita mengetahui kasus-kasus seperti ini kan juga citra pondok pesantren itu bisa turun, bukan hanya di pondok pesantren Gontor, mungkin di pondok-pondok pesantren yang lain itu bisa menjadi imbasnya juga. Khawatir masyarakat berpikiran, kok saya ragu memondokkan anak saya. Kan dulu ada salah satu pondok pesantren terbesar katanya, yang juga santrinya juga banyak, tapi ada kasus pembunuhan di sana. Itu bisa menjadi imbas kepada pondok pesantren yang lain. Mungkin juga ada pesantren-pesantren seperti itu yang mempunyai kasus yang sama, tapi tidak dipublish. Tapi kalau saya ya tidak tahu mungkin di mana. Kemudian solusinya dari Samyan sendiri gimana? Agar tidak terjadi peristiwa itu. Kalau bicara solusi ini yang paling sulit kalau tanpa ada evaluasi. Kan begitu kan ya. Berarti harus ada peristiwa dulu. Nah, kalau sudah peristiwa ini terjadi ya. Di Samyan sendiri. Gitu. Oh, bukan. Kalau saya harapannya juga ingin ada peristiwa tersebut di ponpes saya gitu. Harapannya kalau menurut saya caranya itu ya kita harus
evaluasi terlebih dahulu tentang kasus-kasus seperti itu, apalagi di pondok pesantren, untuk membenahi mungkin dari sistem-sistem dan peraturan-peraturan. Kalau di sana mungkin takutnya sistemnya pakai kekerasan, mungkin bisa saja diganti saja kan. Sekarang banyak cara untuk menghakimi para santri yang agak helap, apa kalau Maduranya helap gitu ya, agak gimana ya, sering membantai peraturan gitu ya. Kita mungkin beri sanksi-sanksi yang bisa mempunyai efek jerah kepada mereka, tapi tanpa adanya kekerasan. Itu kan juga banyak contohnya ya, disuruh ngaji, disuruh bersih-bersih, entah apa itu. Kalau ngaji juga menurut saya bisa mengubah hati, mungkin bisa berubah isi hatinya, bisa bertobat gitu. Kalau seumpama kekerasan seperti ini, khawatir ini menjadi timbul rasa dendam. Karena apa ya, penilaian saya tentang santri sekarang dan santri dulu itu juga berbeda gitu. Jadi mungkin yang harus dibenahi itu tentang sistem-sistem atau itu peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren Guntur, agar kasus-kasus tentang penganiayaan ini tidak terjadi lagi. Berarti kalau begitu sistem yang terjadi di atau sistem atau peraturan yang ada di pondok Gontor itu lemah kan? Kalau menurut sampean gitu. Kalau masalah lemah pandanya ya saya kurang paham ya, karena saya bukan santri sana ya. Salah pendapatnya sampean aja. Mungkin kalau menurut saya sistemnya sudah kuat, peraturannya sudah kuat, tapi itu bisa dikatakan musibah atau kecelakaan, atau memang ada pembentukan karakter yang masih kurang bagi santri-santri. Karena kan dari kasusnya itu santri senior lah yang menjadi pelaku, dan yang menjadi korban itu adalah santri junior. Bisa saja kadang-kadang kalau ya di pesantren, kalau kita sudah menjadi senior itu ya semena-mena gitu, nyuruh-nyuruh adanya tidak nurut langsung dihajar gitu. Takutnya seperti itu karakter mereka. Mungkin itu bisa lebih dibenahi lagi, bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya bagi pimpinan pondok pesantren itu. Karena merubah karakter seseorang itu tidak mudah kayaknya. Terus yang pertanyaan selanjutnya ya Kak, di Pondok Gontor sendiri kan kental sekali dalam mendidik para santri agar menjadi orang disiplin dengan visi misi yang sangat bagus. Dan bagaimana tanggapannya Samian ya dalam peristiwa itu yang tidak sesuai dengan visi misi tersebut? Ada visi misinya tertentu ya. Iya, kalau di Pompes Gontor itu poin pertama itu kedisiplinan yang harus memang dididik untuk disiplin, kan bebudi luhur. Bebudi luhur dalam peristiwa ini kan tidak apa ya, Lenceng gitu. ya melenceng lah, bebudi luhur lah, tapi kok ada kasus pembunuhan lah, gimana, tidak sesuai dengan visi misi di Pondok Gontor. Berarti ini mengenai kesalahan yang melenceng dari visi misinya Pompes Gontor ya. Visi Kalau memang cara visi misi ini ya, kalau melenceng memang sulit ya. Gimana ya saya yang mau mengutarakan ini? kan setiap pondok pasti kan punya visi misi sendiri Cak, ya. Iya. Terus ada visi misi itu tercoreng karena sebuah kasus itu, gimana? Ya mungkin ini bukan kita menyalahkan visi misinya, tapi orang yang mempelajari visi misinya, mungkin bisa saja begitu. Karena semuanya orang tidak bisa menyerap apa yang jadi visi misi dari sebuah kelembagaan, organisasi. Kadang semuanya ada yang melenceng juga gitu. Nah, jadi yang mempunyai kriteria sudah sesuai dengan visi misinya itu juga harus mendampingi mereka yang masih belum mengetahui visi misi dari sebuah kelembagaan tersebut. Bukan kita harus menyalahkan visi misinya, tapi bisa saja ada oknum-oknum atau beberapa orang ya yang tidak bisa menyerap tentang visi misi tentang kelembagaan tersebut. Nah, mungkin yang patut kita tersalahkan bisa saja ya Bu, dari segi pembinaan itu yang kurang, pengayoman yang kurang, loyalitasnya itu kurang begitu. Iya.
berarti pembinaan terus pelayan apa tadi barusan loyalitas juga. loyalitasnya Pondok Gontor berarti kurang gitu ya. Ya bisa saja begitu ya. Ini akan hanya sekedar pendapat saya gitu. Kalau saya menjustis di sana kurang ya mohon maaf karena ya saya santri pondok pesantren yang ada di tempat kecil ini tidak tahu gimana rasanya pondok pesantren besar. Berarti untuk memahami sebuah visi misi itu tidak dipandang itu senioritas maupun junior, karena senior pun bisa melakukan tindakan yang seperti itu kan. Terus ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tindakan Pondok Gontor dalam peristiwa tersebut? Tindakannya seperti apa? Mungkin tindakan yang dapat saya ambil ya dari beberapa berita itu, pertamanya ya hanya ada permohonan minta maaf baik itu kepada pihak keluarga maupun kepada masyarakat tentang kasus yang sudah melenceng jauh di Pondok Pesantren Gontor. Dan juga di sana Pondok Pesantren Gontor juga akan membenahi atau memperbaiki hal-hal yang menjadi kefatalan atau kesalahan yang fatal bagi Pondok Pesantren Gontor terhadap para santri yang sudah menjadi korban. Itu yang dapat saya terima tentang info berita tentang Pondok Pesantren Gontor di website gitu. Juga di sana ada banyak yang berpendapat bahwasanya semoga untuk kedepannya Pondok Pesantren Gontor itu bisa memperbaiki dan bisa menjaga kembali dan tidak mengulangi kasus yang sudah terjadi pada saat itu. Itu harapan juga dari beberapa pendapat-pendapat yang lain. Yang harapan saya juga sama, semoga saja kasus-kasus seperti itu juga tidak terjadi atau tidak terulang kembali baik di Pondok Pesantren Gontor maupun di pondok pesantren yang lainnya. Ini sebuah pembelajaran lah bagi kita yang ada di naungan pesantren agar lebih memperhatikan hal-hal yang bisa menyebabkan kasus seperti ini. Terus bagaimana menanamkan kepercayaan masyarakat ataupun publik karena disebabkan peristiwa tersebut. Kan kita ini ya ini calon orang tua juga ya. Iya. Nah, ketika ada sebuah peristiwa tersebut kita pasti bimbang. Aku takut loh mau masukin anak saya ke pondok soalnya ada peristiwa yang terjadi di sebuah pondok. Mungkin caranya kita untuk menanamkan kepercayaan kembali kepada orang tua ataupun ke masyarakat itu seperti apa ya? Kalau masalah cara mungkin banyak ya. Ini kan berbicara strategi ya. Iya, strategi agar bisa masyarakat bisa percaya kembali. Iya. Ya mungkin banyak kalau masalah strategi. Contohnya itu juga banyak, tergantung untuk pesantren sesuai dengan visi misinya. Entah kalau di sini kita mencetak generasi Qurani, misalkan di sini ya untuk saya mencetak generasi yang Qurani bagi para santri dan bagi para pemuda-pemuda yang mondok di sini. Jadi kita harus melakukan strategi yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu. Kalau di pondok pesantren saya kan kurang paham seperti apa strateginya, bagaimana untuk mengembalikan citra baiknya pondok pesantren agar dipercaya oleh masyarakat. Saya kan juga kurang paham juga. Tapi ya kalau berbicara strategi itu banyak caranya, entah itu 1, 2 atau 3 itu banyak. Contohnya seperti apa ya? Contohnya kita bisa mengembalikan dengan cara yang pertama itu tentang prestasi-prestasi yang dapat kita publikkan kepada kepada masyarakat. Iya, bisa kita infokan atau kita publish gitu kepada masyarakat. Karena agar masyarakat tahu di Pondok Pesantren Gontor ini itu bukan hanya kecelakaan kasus yang sudah sering terjadi, tapi itu hanya sebuah kecelakaan yang mana itu ada kelalaian dari pondok pesantren dan harapan dari pengurus itu akan diperbaiki kembali. Jadi itu juga tidak akan mengurangi rasa pembelajaran yang dialami para santri-santri yang lain atau mengurangi semangat belajarnya dari santri-santri yang lain gitu. Jadi kita harus cantumkan seperti itu bahwasanya di pondok pesantren ini itu
kasus yang sudah terjadi itu hanya sebuah kecelakaan dan nanti juga akan menjadi evaluasi dan perbaikan bagi kami untuk kedepannya. Kita cantumkan prestasi kita. Kalau di pondok pesantren mungkin kan terkenal modern ya, mungkin banyak prestasi yang dapat diraih gitu. Mungkin insya Allah bisa lah mengembalikan citra baik kembali kepada masyarakat. Mungkin itu strategi pertama yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau yang lain bicara strategi ini lama nanti ya, selesai. Terus kalau pendapatnya sampean Cak ya, faktor yang menyebabkan pembunuhan tersebut tuh apa sih Cak? Menurut sampean guys? Kalau menurut saya ya itu bisa saja dendam pribadi, bisa saja begitu karena kan si korban AM ya, itu kan AM kan korbannya itu sama siapa gitu saya lupa, itu kan karena korban itu menghilangkan beberapa alat di perkemahan tersebut dari laporan yang saya baca gitu. Nah, lalu si pelaku ini merupakan mungkin menjadi ketua juga karena AM ini menjadi panitia atau ketua juga ya, bisa jadi ketua di dalam perkemahan tersebut. Nah, si pelaku ini termasuk ketua di bagian perlengkapan mungkin. Nah, seperti hanya mengawasi alat-alat dalam perkemahan tersebut. Jadi karena mungkin bisa jadi mendengar kok ada yang kehilangan, itu dipanggil sama si pelaku mungkin itu entah karena rasa benci karena itu seorang maling, bisa saja itu dianggap maling ya karena kehilangan, bisa saja diambil sendiri, itu mungkin sampai ada tindakan kekerasan begitu. Tapi bisa saja itu memang kesalahan yang tidak bisa kita toleransi gitu. Karena kan setiap manusia itu mempunyai ego masing-masing, tidak tahu batasannya. Makanya dari itu ya semoga dari pihak Gontor itu lebih mengawasi secara intens tentang kasus yang pernah terjadi ini terhadap kegiatan-kegiatan yang lain. Terus Cak ya, ini menurut saya pribadi nih ya, saya takutnya, bukan takut, khawatirnya itu ada peristiwa di Gontor tapi tidak dipublish. Mungkin kita nih tahu gara-gara ini viral. Ya. Takutnya ada peristiwa-peristiwa lain yang ada tapi ditutupi gitu. Jadi itu kan bukan kesalahan tapi sudah menjadi kebiasaan sana. Kalau misalnya ada kasus pembunuhan ditutupi, ya. Terus tanggapannya sampai gimana? Kalau salah menutupi ini ya. Setiap pondok ya bukan ditutupi lah, tapi agar tidak, kenapa kalau ditutupi, mungkin alasannya agar tidak mengganggu masyarakat atau santri-santri tentang kasus yang ini, saja mengurangi rasa fokusnya karena banyak rasanya ini kasus ini kok terjadi lagi, kapan santri yang mau belajar itu. Kalau menurut saya ya, kalau secara logika lah, itu bisa jadi hal yang menjadi penghambat bagi seorang santri untuk belajar lagi. Atau dari masyarakat sering ngirim mengawasi anaknya, takutnya ada kasus-kasus yang lain gitu. Jadi anak santri itu bisa saja berkurang semangatnya dalam pembelajaran atau terganggu dalam kasus dalam pembelajarannya gitu dalam pondok pesantren. Kalau masalah menutupi itu ya kan agar cepat selesai begitu. Kalau kita publish kan lama yang mau selesai, apalagi sekarang kan milenial kan semuanya serba media, sedikit-sedikit sudah beritanya kasusnya bisa saja di Lumajang yang dengar sudah dari Papua. Tapi kita kan, saya nih sebagai masyarakat pengen tahu apa sih yang terjadi di pondok itu, kan pengen keterbukaan lah, jangan sampai ada yang ditutupi. Mungkin dalam sebuah pondok itu mungkin ada privasi sendiri ya, tidak semua kejadian harus diumbar maupun dipublikasi kan ya. Sama hanya dengan peraturan itu kan. Masa peraturan di sana dilarang merokok, sanksinya itu digundul, masa kita mau publish terus? Banyak santri yang sering digundul, masa kita setiap ada santri yang digundul mau kita publish gitu? Tapi yang kita ini pengen tahu apa sih peraturan ataupun kegiatan yang ada di pondok, biar kita tahu apa sih yang terjadi di pondok itu dan gitu.
kita kan biasanya saya aja merasa kepo yang terjadi di pondok itu seperti apa, Juga apa karena ya, kita ini kepoan aslinya, kepoan banget. rasa keingintahuan itu sangat besar Sangat ya. tinggi. Iya. Ya tapi kalau di pondok itu kan harusnya ya disembunyikan gitu. Kalau ada masalah ya, tapi kalau kayak di gontor itu tidak seharusnya ditutup-tutupi gitu. Tapi kalau kayak masalah kecil gitu kan, kalau di pondok itu kayak pelanggaran itu ya ada apa-apa wis, yang tahu cuman hanya apa bagian pondok saja. Mungkin dari masyarakat itu tahu tapi sedikit-sedikit gitu. Itu cuman kan di pondok itu kan ada tahapannya. Jadi kalau sudah pengurus itu masih bisa menangani masalah tersebut ya nanti akan diurusi sama pengurus gitu. Tapi kalau tidak bisa nanti bisa dikasih tahu ke orang tuanya itu Bertahap lah ini. bertahap. Bertahap. Ya. Pengurus ya. Pengurus memang beban jadi pengurus itu sulit ya. Yang saya juga rasakan itu juga sangat sulit. Tapi kalau jadi pengurus jangan menjadi pengkhianat ya. Ya, dan juga jangan sampai menjadi senior yang terjadi di Senioritas. kasus. Tapi kan jadi senior yang semena-mena. Dek, Iya. kamu beli nih. Oh, saya beli, nanti ya ada konsekuensinya. Khawatirnya begitu. Balas dendam ya. Balas dendam. Tapi kan kalau belas dendam kan di agama emang nggak boleh. Apalagi Nggak boleh. ini di pondok pesantren kan agamanya udah kental, sudah dididik jangan jadi orang yang pendendam ini dan itu. Kalau sudah terjadi di pondok ya gimana ya, kan sudah dibekali dengan agama-agama yang kuat. Sudah. Ya mungkin cukup itu ya pertanyaannya. Kasus nonton ini. Mohon maaf ya kalau seumpama memang yang saya sampaikan itu takutnya ada kesalahan karena saya hanya sekedar membaca berita tentang kasus nonton, karena saya sama santri juga kaget gitu Iya. dengar kasus seperti ini juga di pesantren gitu. Saya ini juga mengurangi citra baik pondok pesantren yang lain. Mohon maaf kalau hanya sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kita lah gitu selaku Iya. mahasiswa yang menganalisa tentang gontor-gontor. Ya, mungkin pesan saya, kita selagi mahasiswa yang sudah bisa berpikir kritis gitu ya, kalau seumpama kita berposisi di pesantren atau di lembaga atau organisasi yang lain, seumpama kita jadi senior, jangan anggap posisi itu adalah posisi untuk memanfaatkan adik-adik kita. Jadi korbankanlah posisi kita yang sudah jadi senior itu untuk mengayomi mereka, benar-benar mengayomi tapi bukan memanfaatkan. Mungkin itu yang Berarti dapat yang saya dulu sampaikan. kejadian pada kita itu buat pelajaran gitu ya. Ya, pelajaran. Jangan dibuat dendam ya. Kemudian sudah cukup. Sudah cukup. Baik, saya kembalikan kepada pembuka. Ya. Terima kasih Cak ya atas waktunya dan mohon maaf direpotkan nggih. Ya, nggak apa-apa. Cukup sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tenang.